Baik Bapak-bapak rahimakumullah yang saya muliakan, kita masuk sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkata penulis, adab-adab bagi orang sakit dan yang menjenguknya. Nah, ini kita sudah masuk bab yang ke-17 Bapak-bapak ya. Subhanallah. Berarti kita sudah banyak sekali belajar adab-adab pokok dan adab-adab harian. Kalau udah bab 17 kira-kira kita sudah belajar kurang lebih 20 adab lebih, karena setiap pembahasan atau setiap bab itu dibagi-bagi oleh penulis, ya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di sini tadi judulnya adalah adab-adab bagi orang yang sakit dan menjenguknya. Kita mulai dari adab orang yang sakit dulu, ya. Adab-adab bagi orang yang sakit, yang pertama, selayaknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena itu dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan mengaduh. Mengaduh tuh mengeluh ya Pak ya. Pada saat sakit dengan berzikir, istighfar, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ya, generasi orang-orang soleh di zaman dahulu, Bapak-bapak rahimakumullah, mereka itu tidak suka mengeluh kepada manusia ketika mereka sakit, ya. Karena meskipun mengeluh itu membuat sedikit nyaman, maksudnya itu curhat gitu ya, ya, menguatkan perasaan, jiwa dan seterusnya. Tetapi hal itu mencerminkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Sedangkan bila mampu bersabar dalam menghadapi kondisi sakit tersebut, maka hal itu menunjukkan pada kekuatan pengharapan kepada Allah dan kepada kemuliaan diri, atau menjaga martabat diri. Kita masih ingat Bapak-bapak kisah Nabi Ayub? Berapa tahun sakit? Banyak tahun. Hah? Pak Giarto, berapa? 20 tahun. Pak Ridwan, lupa. Pak Gimin, lupa. 30 tahun. Acen belum belajar. Mas Cahyo, 7 atau 8 tahun. Mas Tias, 10 tahun. Yang dekat jawabannya Pak Giarto, 18 tahun. 18 tahun sakit Bapak-bapak. Allahu Akbar ya. Nah, itu beliau bersabar. Ya. Dan Bapak-bapak rahimakumullah ya, seringkali misalkan kita lagi sakit sariawan ya. Ya jangan sampai kita itu aduh ya Allah, nih sariawan begini banget ya, agak enak banget ini. Nah, itu jangan, diganti aja istighfar. Misalkan lagi makan nih, lagi sariawan ya kan, tiba-tiba aduh gitu, sakit ya. Astagfirullah, alhamdulillah. Ganti gitu aja. Ya. Begitu. Dan Bapak-bapak, ketika sakit menghampiri kita, jangan kita malah berbuat maksiat, nggak boleh. Lagi sakit malah maksiatan. Contoh, mohon maaf nih Bapak-bapak ya, lagi sakit, dengerin dangdut. Dangdutan dulu, ngilangin apa? Stres. Terus apa lagi? Ngilangin stres, ngilangin rasa sakit apa? Misalkan ya nonton-nonton yang tidak bermanfaat. Ya. Begitu. Justru kalau lagi sakit itu kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Berarti Ustadz kita harus full ibadah? Enggak. Ibadah itu kan banyak jenisnya Bapak-bapak. Yang penting yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Suatu kesalahan Bapak-bapak, orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, walaupun mohon maaf ya, ketika dia harus pipis ya di situ, buang air besar di situ, dia nggak sholat. Padahal itu dalam kondisi apa? Darurat. Ya, tetap dia sholat. Kalau misalkan itu bisa dibersihkan najisnya, ya gitu, tetap dia sholat. Dan agama Islam itu mudah Bapak-bapak. Kalau sholatnya nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Terus kalau misalkan nggak bisa on time 5 waktu, bisa jamak. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kita makanya
fungsinya kita belajar agama yaitu kita jadi tahu. Banyak kan orang sakit, oh Allah juga tahu saya lagi sakit, Allah Maha Pengampun. Ya salah. Tetap sholat itu wajib, jangan ditinggalkan. Tapi Ustadz, misalkan saya habis dioperasi, bangun-bangun, misalkan operasi jam 4 subuh. Bangun-bangun saya jam 3 sore. Itu gimana sholatnya? Sholat subuh dulu 2 rakaat. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. Lalu sholat asar 4 rakaat. Namanya itu diqadha. Sebagai keumuman hadis dari Rasulullah, sholatlah ketika kalian ingat. Bukannya akhirnya, oh ya udah, nggak usah sholat. Gitu. Iya, saya coba Mas Tias nih. Mas Tias lagi qadarullah ada tugas kuliah, harus begadang. Sampai larut malam, akhirnya nggak sadar ketiduran di meja belajar. Tiba-tiba bangun jam 8 pagi. Sholat subuh. Sholat subuh apa enggak? Ya. Sholat subuh apa libur? Sholat. Mas? Sholat subuh. Sholat. Jangan kayak orang, udahlah, skip dulu. Ya salah. Mau lebaran. Subhanallah. Macet bisa, Pak. Iya. Iya, ya, tapi gini kaedahnya. Bapak nih dari kantor, pulang jam berapa? Kita pelajari dulu. Dari kantor jam berapa? Jam 5. Tapi udah sholat asar kan? Qadarullah dalam kota macet parah. Ya kan? Nyampe rumah jam 10. Ya boleh dijamak maghrib ke isya. Namanya jamak takhir. Gitu. Kalau maghribnya doang yang nggak keburu, apa udah barengin sama isya juga? Nama gitu. Jadi palilik sampai rumah, sholatnya maghrib sama isya. Jangan ditunda. Karena nanti setan nemplok. Goleran dulu. Udah repot. Kemarin bapak-bapak, ini pengalaman saya pribadi. Saya kemarin ngisi kajian di daerah Serua. Bojong Bojong Sari ya. Di Depok situ. Itu jalurnya luar biasa. Pondok Cabe macetnya ampun-ampunan. Saya berangkat dari sana setengah 6, jam 5 lewat lah. Ya. Karena saya ngejar waktu, ya kan. Nyampe rumah, isya lewat. Saya sholat maghrib, isya ya di rumah. Karena niat di jamaah. Karena tol semuanya macet, gimana? Ya Pak ya, begitu. Kecuali waktu-waktu yang tidak bisa digabung. Seperti misalkan subuh ke zuhur ya nggak bisa. Zuhur itu nggak ada subuh nggak ada toleransi, ya. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagi orang yang sakit boleh untuk mengadu kepada dokter atau orang yang dapat dipercaya tentang sakit yang dideritanya. Selama itu bukan karena kesal ataupun maupun berkeluh kesah. Contoh gini Bapak-bapak. Kan ada psikiater ya. Ada ahli psikolog. Contoh misalkan ada penyakit yang memang dasarnya karena kejiwaan faktor. Mungkin dia depresi, ya kan? Dia cerita. Biasanya kan kalau di psikiater begitu disuruh cerita dia. Disuruh curhat dia. Psikolog ya. Nah, makanya Bapak-bapak hal seperti ini diperbolehkan di dalam Islam. Cuma kenapa orang itu bisa depresi? Kenapa orang itu bisa gangguan di jiwanya? Karena lemahnya iman. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak sakit, yakinlah bahwa sakit itu sudah Allah putuskan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi, ya Allah sudah sakit nih Allah kasih, ya sudah terima. Berprasangka baik kepada Allah, mungkin dari sini Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Allah ingin mengangkat derajat saya. Tapi catatannya bapak-bapak memang muslim yang taat. Tapi kalau kagak pernah sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa Ramadan, tiba-tiba sakit, aduh saya dapat cobaan dari Allah. Saya lagi diuji sama Allah, lagi mau diangkat derajatnya. Aduh Bapak, itu namanya teguran biar Bapak kembali kepada Allah. Gitu ya Pak ya?
Gitu. Lalu yang ketiga, hendaknya ketika dia sakit, contoh sakit gigi, kayak Pak Ridwan kan suka benda-benda berat ya, qadarullah, kayak kemarin ketusuk apa kebeset gitu ya. Hendaknya meletakkan tangannya pada bagian yang sakit dan mengucapkan doa bismillah. Lalu ditambah a'udzubillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dibaca itu 7 kali. Bismillah, a'udzubillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Diulang 7 kali. Ya. Artinya aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Itu diantara doa ruqyah. Gak hafal Ustaz, nanti tak ajarin doa ruqyah yang lain yang gampang dan bapak-bapak sudah hafal. Yang keempat, berusaha untuk meminta kehalalan atas barang-barang yang masih menjadi tanggungannya. Barang yang masih menjadi hutangnya atau dia berhutang. Atau yang pernah dirampas dari pemiliknya, yaitu dia mencuri. Menuliskan wasiat dengan menjelaskan apa-apa yang merupakan miliknya, hak-hak manusia yang harus dikembalikan. Juga wajib baginya untuk mewasiatkan harta-harta yang bukan merupakan bagian dari warisannya tanpa merugikan hak-hak warisnya. Ini dilakukan sama orang yang sakitnya menjelang kematian. Ya Pak ya, tulis wasiat. Ya. Tapi kalau harta waris, bapak-bapak ya, nggak boleh kita wasiatin seluruh harta saya infakkan, wakafkan di jalan Allah, nggak boleh. Ya, kata Rasulullah, kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan cukup itu lebih baik. Ya, itu. Nah lalu bapak-bapak ingat hutang. Jangan biasakan hidup itu penuh dengan hutang, bapak-bapak. Seorang yang wafat di jalan Allah, berperang, berjihad di jalan Allah, yang udah ibaratnya, mohon maaf bapak-bapak, dalam hadis dia itu jaminannya masuk surga. Ya, karena hutang dia tertahan, subhanallah. Dulu yang punya pengalaman di kantin makan bakwan 5 ngakunya 1. Ya Pak ya, gitu. Hati-hati. Nah, tapi Ustadz gimana solusinya? Kita udah lupa, banyakin sedekah, banyakin sodakoh. Sodakohnya niatin buat si ibu kantin. Dulu saya ingat berapa? Oh, udah 50, taruhlah berapa tuh 50 sodakohin atas nama beliau. Ya diniatkan seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi saya nggak pernah, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman saya banyak. Allahu Akbar. Tapi karena itulah bapak-bapak pentingnya pendidikan agama dari kecil. Penting. Bagaimana anak saya dari kecil Pak, itu bener-bener ibaratnya mungkin kalau orang zaman dulu itu kolot ya. Kakek saya, orang tua saya tuh kolot gitu. Ya, ngajarin dari kecil. Jadi ketika kita melakukan sebuah hal-hal yang sifatnya diharamkan dalam agama, itu kita udah tahu, oh ini nggak boleh nih. Jadi takut, jadi ragu gitu kan. Udah ambil aja, orang nggak lihat. Oh, nggak mau. Gitu kan. Ah, cemen ya gitu. Biasanya gitu tuh digodainnya. Karena setan itu nyari temen. Gitu bapak-bapak rahimakumullah ya. Nah ini ya, hal ini berdasarkan hadis ya, agar menuliskan wasiat ya. Man kanat indahu mazlumatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa yang mengambil sesuatu secara zalim milik saudaranya,
entah itu kehormatannya dengan cara digibahi, dijelek-jelekan, difitnah, atau dia mengambil barang temannya, ya, atau orang lain, maka mintalah kehalalan darinya dari sekarang, alias minta maaf. Kalau barangnya masih ada harus dikembalikan. Ya, sebelum tiba hari di mana tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham di hari kiamat. Jika dia memiliki amal soleh, maka nanti amal solehnya akan diambil. Karena nggak bisa bayar utang lagi kan di akhirat. Ya kan? Wah, dulu saya pernah ngutang sama dia 50.000. Nggak saya bayar sampai saya meninggal. 50.000 nyari ATM di Padang Mahsyar ada? Nggak ada. Kartu kredit udah nggak ada. Dibayarnya pakai apa? Amal soleh. Kalau amal solehnya udah habis, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi itu dikasih ke kita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, lalu bagaimana ketika kita dulu pernah berbuat zalim kepada orang? Kita pertama bertaubat. Lalu orangnya sudah wafat. Ya, orangnya udah wafat nih kan. Kita dulu pernah gibahin dia, pernah jelek-jelekin dia, pernah ngambil barang dia tanpa hak. Ya, kita zalim lah sama dia gitu. Orangnya udah meninggal. Gimana caranya? Kita bertaubat. Terus kita banyak-banyak doain dia. Doain aja. Ya Allah, ampunilah dia, lapangan kuburnya. Ya Allah, saya pernah dulu begini-begini sama dia. Ampunilah dosa-dosa saya. Terus sampai kita meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Terus terkait dengan harta gimana? Orangnya udah meninggal, cari siapa? Ahli warisnya. Siapa? Istrinya. Ngomong, ketok pintunya, assalamualaikum ibu, saya ini saya dari sini dulu, bapak ya waktu saya masih jahil, ya belum belajar agama, saya pernah ngambil barang punya bapak. Dulu kisaran harganya 1 juta. Ini saya ada uang 3 juta. Tolong diterima dan tolong saya dimaafkan. Nah, ini bagus bapak-bapak. Ya, begitu. Ya. Dan juga berikutnya bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Yang kelima, tidak boleh menggantungkan jampi-jampi, jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan di dalam dirinya, di rumahnya, di istrinya, di anak-anaknya, di tunggangannya, entah itu sekarang motor atau mobil atau tempat usahanya atau di kantornya, ya bapak-bapak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jampi-jampi itu bapak-bapak seperti apa? Apa namanya? Jampe-jampe apa? Lafal-lafal sihir. Kalau ngitung hari itu gimana? Primbon juga sama. Ribet banget. Mau nikah aja juga manggil dulu, ya kan? Orang apa? Ya orang nggak jelas. Ini hari anu, wah kamu lahirnya kapan? Saya lahirnya Jumat malam apa siang apa nih? Berapa? Iya kan? Saya kalau bisa nikah subuh-subuh, man subuh-subuh kan. Makanya nggak ngikutin gitu kan. Alhamdulillah. Ya coba Mas. Penting kan. Iya kan? Bener, orang nikah aja. Nah, sebagian orang menyangka nikah di bulan Muharram bawa sial. Ini bulan Muharram nih. Aduh, salah. Nggak boleh. Nah, ini terkait jampi-jampi. Bapak-bapak pernah lihat orang pakai gelang, yang gelang itu kayak akar. Nah, itu ada isiannya tuh. Kebanyakan. Atau anak-anak dikasih kalung, warnanya hitam. Ya, nah itu ada isiannya. Dan ada macam-macam, entah itu dibuat dari, mohon maaf Bapak, ditato di belakang pundaknya, anak itu pakai tinta yang semi permanen, ya, begitu. Ada yang seperti itu. Itu namanya tamimah, jampi-jampi. Atau apa sih namanya tuh? Kalau sekarang apa? Apa sih yang namanya? Tuh saya jadi lupa ya. Apa yang apa? Yang ya jimat, ya jimat, Wafak. ya wafak, nah itu ya, begitu. Hati-hati bapak-bapak ya.
Nah, namun disyariatkan baginya untuk mengobati sakitnya dengan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak, surat yang paling afdol buat ruqyah itu surat Al-Fatihah. Bapak-bapak kalau lagi sakit, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya, terus ditiup ke air atau ke telapak tangan, diusap ke bagian yang sakit. Terus, tapi bapak-bapak harus berprasangka baik kepada Allah, husnudzon sama siapa? Allah, ya, begitu. Ustadz, saya udah ruqyah udah ada kali 1000 kali, kagak sembuh-sembuh nih bagaimana? Ya, itu harus diperbaiki lagi. Ya, keimanan kita. Yang keenam, hendaknya segera untuk bertaubat secara sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syaratnya dan senantiasa memperbanyak amal soleh. Nah, inilah bapak-bapak rahimakumullah, orang yang sakit, apalagi sakitnya sakit berat, jangan malah, wah hidup sebentar lagi nih, udahlah poya-poya bayalah, pengen senang-senang, pengen ke sono, pengen ke sini, belum pernah nih kita jalan-jalan ke sono, ayo gitu. Itu salah. Kalau pengen jalan-jalan udah umroh aja, umroh gitu kan, enak itu ibadah ya kan, kalau bisa begitu ya. Dan bapak-bapak rahimakumullah, syarat-syarat taubat itu yang pertama kita harus benar-benar ya meninggalkan dosa yang kita lakukan tersebut. Misalkan kita punya kebiasaan nonton film porno, misal nonton blue film, itu jadi kebiasaan kita tuh. Saben hari itu kita nonton itu. Kita taubat, harus benar-benar ditinggalkan. Apa-apa fasilitasnya, file-filenya semua hapus. Situs-situs yang kita hafal udah lupakan. Ya kan? Ya, dan segala macamnya, ya. Lalu menyesali perbuatan tersebut. Aduh ya Allah, kita benar-benar menyesal. Gitu bapak-bapak, ya, benar-benar kita sesali dosa-dosa tersebut dan memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Dengan cara apa? Buktinya apa? Perbanyak amal soleh. Ya. Karena dengan amal soleh itulah bapak-bapak kita itu apa? Dibantu oleh Allah dalam bertaubat. Yang ketujuh, bagi orang yang sakit hendaknya berprasangka baik kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menggabungkan antara rasa takut dan harap. Takut nanti kenapa-napa, takut nanti kita wafat masuk neraka misalkan. Karena takut masuk neraka itu juga bagian dari keimanan. Takut azab Allah itu bagian dari keimanan. Sama juga kita berharap masuk surga, bapak-bapak, itu adalah bagian dari keimanan. Makanya betapa bodohnya, mohon maaf nih Pak ya, betapa bodohnya ada orang yang mengatakan orang beribadah mengharapkan masuk surga itu kesyirikan. Ya Allah, ini belajar di mana orang ini? Ya, mungkin belajarnya di DPR, di bawah pohon rungsem. Di pohon yang gede gitu kan, akarnya gede-gede, dia di situ ya kan, duduk aja di situ 4 hari 4 malam ya kan, makannya nasi putih, minumnya air putih ya. Dapat dia tuh wangsit ya. Kalau siapa yang beribadah mengharapkan surga, dia telah berbuat syirik, ya salah. Orang Rasulullah yang ngajarin. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Ya, doa juga kita disuruh minta surga firdaus kan? Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga firdaus. Ya, begitu. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang sodakoh, niatnya campur. Campur itu apa nih? Dia ikhlas karena Allah, tapi juga dia mengharapkan Allah ganti. Boleh nggak? Boleh. Karena Allah yang janjiin. Tapi kata para ulama yang paling bagus adalah memang benar-benar niatnya karena Allah. Sekarang gini, Allah yang menjanjikan kalau kita sodakoh, Rasulullah yang menjanjikan kalau kita sodakoh, Allah akan ganti kali lipat.
Boleh nggak kita mengharapkan janjinya? Boleh. Makanya bapak-bapak, kita itu kudu belajar. Kan baru tahu jadinya. Oh, jadi boleh ya Ustadz ya? Gitu kan. Boleh dong kita sodakon niatnya ya diganti sama Allah. Boleh. Karena Allah itu yang menjanjikannya di dalam Al-Quran. Dan melalui janji Rasulnya, melalui hadis-hadis yang sahih. Misalkan bapak-bapak silaturahim. Orang kalau silaturahim, Allah apakan? Allah panjangkan usianya. Allah lapangkan rezekinya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kita silaturahim niatnya mengharapkan 3 hal ini boleh nggak? Boleh. Ya kan? Kecuali bapak-bapak niatnya tulus ya, hanya karena dunia saja. Misalkan, main ke rumah Om Anu biar ntar kali aja dapat kerjaan. Nah, gitu kan. Itu doang niatnya tuh, bukan karena Allah. Begitu. Itu salah. Ya. Sama juga sedekah. Sedekah sama dia biar dia berterima kasih sama saya. Biar orang-orang muji saya ini dermawan. Ya. Biar apa? Biar orang-orang mengira saya ini orang soleh. Ya ini niat yang salah, nggak boleh. Bapak-bapak rahimakumullah ya. Dan bapak-bapak ya. Ya, yang paling ya di sini ya tadi kita disuruh ya menggabungkan antara takut dan berharap ketika kita sakit. Hal ini berdasarkan hadis la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang di antara kalian kecuali ini terjemahannya kurang bagus ya. Janganlah seorang di antara kalian ketika menghadiri kematian, maksudnya kematian sudah dekat, itu kecuali dia hanya berprasangka baik kepada Allah saja. Ya. Jadi dia itu ketika udah menjelang kematian nih harus berprasangka baik. Bapak-bapak, kalau misalkan kita nanti, kita pasti mati. Pasti. Mau cepat ataupun lambat, ya pasti itu akan mati. Kalau udah datang hawa-hawa kematian, ingat selama kita sholat, selama kita nggak pernah berbuat syirik kepada Allah, nggak pernah ngamalin perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, kita nggak pernah ninggalin sholat rajin, kita berbakti sama orang tua, husnudzon sama Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh saya. Ya. Nah, nanti Allah akan datangkan sakinah, Allah akan datangkan ketenangan sama kita. Makanya keadaan orang-orang yang mau meninggal bapak-bapak, antara orang-orang yang ahli maksiat dengan ahli taat, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir itu sangat jauh berbeda. Iya. Kalau orang-orang, contoh bapak-bapak rahimakumullah, ada orang, ya dia kaya raya, ya kan? Itu dia mencari dengan kekayaannya tersebut bagaimana dia itu bisa hidup lama. Ya kan? Iya enggak? Entah dia bikin formula apa, entah dia bikin apa. Jangankan jauh-jauh, Pak. Perempuan itu ya, saking takut tua, itu mukanya dipoles, Pak. Ya kan, ada skincare baru, dia penasaran. Ya kalau niatnya untuk suami itu boleh. Tapi kalau dia ada kekhawatiran di dalam dirinya, aduh, ntar udah nggak cantik lagi. Dan dia itu lakukan bukan karena suaminya, ini haram, nggak boleh. Ya, karena kecantikan istri hanya untuk siapa? Suaminya saja, nggak boleh dibagi-bagi. Ya, nah ini makanya bapak-bapak, apalagi sosial media sekarang ada teknologi apa? AI. Kalau bapak-bapak selfie sama istri hati-hati ya. Gitu. Jangan di-upload sembarangan. Ya, gitu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, insya Allah untuk kelanjutan adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit, kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.